Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, KTT G20 yang dilaksanakan pada 15 dan 16 November 2022 di Bali menyatakan saat ini Kepala Negara anggota G20 telah melanjutkan agenda. Di antaranya adalah working session ketiga yang membahas mengenai digital transformation. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter GPR TV Bilkis Sabila langsung dari Bali. Selamat malam Bilkis, terkait dengan pelaksanaan KTT G20 yang dilaksanakan di Bali hingga saat ini dapat Anda informasikan apa saja agenda kedua dari KTT G20 tersebut, Bilkis. Baik, terima kasih Mona. Kami akan mengulas beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Negara anggota G20 di hari kedua ini. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan informasi terbaru yakni terkait dengan kepulangan dari Kepala Negara anggota G20 yang sudah dilakukan sejak sore tadi. Di antaranya ialah Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah meninggalkan kawasan Nusa Dua Bali, di mana diketahui kegiatan ini dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan agenda yang terjadwal sebelumnya. Kemudian pada sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah sudah disahkan, sudah ditandatangani dan juga sudah mengesahkan deklarasi dari kepemimpinan ini yang disahkan oleh Kepala Negara anggota G20 dan juga oleh Head of Delegation, dan ini merupakan salah satu pencapaian bagi Indonesia sebab kedudukan Indonesia sebagai ketua presidensi G20 ini sempat dipertanyakan apakah akhirnya nanti akan menciptakan sebuah komunike atau kesepakatan yang dimana karena kita ketahui bersama bahwa presidensi G20 ini dialami atau dijalani sedang dalam kondisi dinamika politik dan juga tensi geopolitik yang meningkat di antara negara-negara anggota G20. Begitu banyak poin yang disampaikan dalam deklarasi kepemimpinan yang sudah disahkan, dan kami setelah mendapatkan dokumen tersebut di antaranya ialah dapat menciptakan hasil konkret itu di antaranya terbentuknya Pandemic Fund, kemudian pembentukan Resilient Sustainability Trust, Energy Transition Mechanism, kemudian juga terdapat poin penting yang dibahas ialah mengenai komitmen dari lautan dunia dan komitmen mengurangi degradasi. Dan saat press conference tadi pukul 16 waktu Indonesia Tengah ini Presiden mengatakan bahwa saat deklarasi tersebut ini berjalan dengan alot, namun akhirnya telah mencapai kesepakatan disahkannya deklarasi tersebut. Pada intinya dalam dokumen tersebut ini tercantum aksi nyata dan dapat menjawab tantangan global yang terjadi pada saat ini. Nah, untuk kegiatan kepala negara yang berlangsung dalam kegiatan hari kedua tadi pagi terdapat beberapa agenda, di antaranya penanaman pohon mangrove bersama dengan Head of Delegation dan juga beberapa negara anggota G20 lainnya. Namun acara ini mundur dari jadwal sebelumnya yang dijadwalkan pada pukul 9 bergeser kepada pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini karena dicanangkan bahwa para pemimpin ini mengadakan rapat G7 dengan NATO, dan juga pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah tadi telah diadakan working session ketiga yang membahas mengenai transformasi digital, dan tadi beberapa kepala negara juga sudah menghadiri press conference, di antaranya kepala negara dari Prancis dan juga Presiden Turki. Mona kembali ke studio. Baik, meskipun ada beberapa hambatan dalam pelaksananya, tapi telah menghasilkan beberapa keputusan dari pelaksanaan, mulai daripada pembukaan yang dilaksanakan pada kemarin di Bali. Dan Bilkis, tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa adanya pembahasan dari working session ketiga. Bisa disampaikan lebih lengkap lagi seperti apa pembahasan pada working session ketiga ini, Bilkis? Baik saat working session ketiga ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa ekonomi digital ini menjadi kunci pertumbuhan selama pandemi COVID-19 dan telah kontribusi sebesar 15% kepada PDB global. Dan terkait kesetaraan akses digital dibahas pula dari penduduk seluruh dunia yang ada di Indonesia ini ternyata belum terhubung dengan internet. Dan pembahasan kedua yang dibahas dalam working session ketiga mengenai peningkatan literasi digital dan juga terkait dengan lingkungan digital yang aman. Dan dari seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan pada hari ini menandakan bahwa KTT Presidensi G20 Indonesia telah berakhir. Dari Nusa Dua Bali, Bilkis Sabila melaporkan kembali ke Jakarta.
Baik, beberapa hal telah dihasilkan dari KTT G20 ini dan bisa disimpulkan bahwa Indonesia sukses menjadi tuan rumah dari pelaksanaan KTT G20 yang dilaksanakan di Bali. Bilkis Sabila melaporkan langsung dari Bali. Terima kasih Bilkis, selamat melanjutkan kegiatan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate menjelaskan isu digital dalam Digital Economy Working Group maupun Digital Economy Minister Meeting yang menjadi perhatian dan kesepahaman para pemimpin negara G20. Adapun pemerintah Indonesia membawa 3 isu prioritas pada KTT G20 di Nusa Dua Bali pada 15 sampai dengan 16 November 2022. Berikut informasi selengkapnya. Dalam agenda working session ketiga konferensi tingkat tinggi G20, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membahas 3 fokus utama, yaitu kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman dari serangan cyber. Senada dengan hal tersebut, saat ditemui di Media Center BICC Nusa Dua Bali, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate menyatakan, infrastruktur digital juga belum merata ke 390 juta orang yang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel, di mana menurutnya ketimpangan ini harus segera diperbaiki memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau. Sementara untuk literasi digital, Menkominfo menekankan agar G20 harus dapat menggerakkan kerjasama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang. Menkominfo Joni menyampaikan agar G20 harus mampu mengembangkan kepercayaan sektor digital termasuk melalui tata kelola digital global. Hal ini dimaksudkan akan terciptanya lingkungan global yang aman dari hoaks dan perlindungan cyber dan kebocoran data. Untuk itu, Indonesia terus mendorong transformasi digital dalam forum ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. ICT infrastruktur kita memang harus dibangun secara meluas sampai di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Indonesia ini negara kepulauan yang tentu tidak mudah membangun infrastruktur digitalnya atau infrastruktur TIK-nya. Yang kedua, isu terkait dengan literasi digital. Nah, tadi terkait dengan literasi digital juga menjadi perhatian bahwa dalam kaitan dengan inclusiveness, dalam kaitan dengan empowering, nah perlu dilakukan pelatihan digital yang lebih luas di seluruh dunia, tentu termasuk di Indonesia. Dan Indonesia sudah melaksanakan itu, sudah memulai melaksanakannya. Pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi mengenai berbagai pandangan mengenai komunikasi dan tujuan G20 bersama rekan saya Bilkis Sabila sesaat lagi.